Oke, Bapak rekam. Selamat malam adik-adik semuanya. Jadi untuk di malam ini kita akan belajar tentang share screen belum ini? Share. Share screen-nya Bapak terlihat di sana? Lihat, Pak. Oke, untuk malam hari ini kita akan pertemuan ke-9 kalau tidak salah ya. Oh sorry, ke-10. Kita belajar tentang read data pada database dengan menggunakan model Coordinator 4. Nah, di video sebelumnya, oke, wait. Terakhir kita pertemuan keberapa ya? Ke-9 ya? Halo, adik-adik, ada yang ingat? Minggu lalu nggak jadi pertemuan 9 ya, Pak. Oke, sebentar. Oh ya, 2 kali ya, sekarang 2 kali ya. Oke, jadi kita pertemuan 9 dan 10 ya sekalian sekarang. Nah, jadi langsung saja adik-adik. Kita akan belajar tentang membuat CRUD atau Create, Read, Update, Delete menggunakan koneksi database di Coordinator 4. Sekalian juga meng-read data pada database. Nah, konsep dari CRUD ini sama seperti di semester sebelumnya, konsepnya yaitu untuk memanipulasi data yang ada di database. Namun sekarang sedikit berbeda menggunakan framework PHP, yaitu Coordinator 4. Ini Bapak Riko nanti akan Bapak upload di YouTube, biar nanti adik-adik bisa belajar lebih lanjut ya jika lupa. Nah, website e-commerce-nya ini, konten-kontennya ini kan masih statis. Nah, sekarang kita akan melakukan CRUD atau manajemen konten, kita bisa menambahkan, mengurangi, menghapus, memperbarui data produk melalui halaman admin khusus. Nah, sebelumnya halaman admin sudah kita buat juga, apa namanya ya? Coba kita buka dulu. Admin dashboard kalau nggak salah, Pak. Admin dashboard ya. Oke, ini kita duplicate dulu untuk pertemuan 8. Ada sesuatu yang berbahaya nih di sini. Berbahayanya itu Indra mau kemana tuh Indra? Udah di awan atau sudah mau meniti tangga yang lain itu? Udah di surga, Bahaya. Pak. Oh, beneran nih? Jangan ya. Beneran, Pak. Nggak bercanda.
Pertemuan 8. Ya, adik-adik amati Bapak ya. Bapak tidak membuat PowerPoint, jadi Bapak langsung praktek di sini. Jadi adik-adik perhatikan dengan seksama agar tidak terlewat informasinya. Bapak juga sudah record di sini, namun akan lebih enak adik-adik dan lebih paham kalau adik-adik memahami saat ini juga. Sebentar. Oke, pertemuan 2 P. Oh ya. Wait. Admin dashboard gitu ya. Oke. Nah, kita urutan dari pembelajarannya kita itu adalah CRUD dulu, setelah itu adalah read data, konsepnya dulu ya, konsepnya, setelah itu read data, create, edit, upload file di websitenya, baru nanti konsep session loginnya. Nah, setelah itu kita akan di pertemuan 14 akan mengundi judul Project UAS. Nah, ingat untuk yang kemarin kelompoknya siapa Bapak ingatkan kemarin ya untuk membuat ulang proyeknya di semester 2 kemarin agar nanti nyambung di UAS-nya. Agar masuk parameter-parameter penilaiannya. Kalau tidak, ya jadi nanti adik-adik kelompok tersebut yang menanggung nilainya ya. Sudah Bapak ingatkan dari awal sampai sekarang juga. Jadi Bapak sudah arahkan adik-adik yang menggunakan proyek atau tutorial di luarnya Bapak, sebenarnya boleh saja, tetapi apakah masuk nanti ke parameter penilaian Bapak? Kira-kira seperti itu. Oke, konsep CRUD itu adalah sama seperti di website di semester 2, adik-adik. Kita buka lagi semester 2. Programan web 2. Nah, apa ini ya? Password kalau tidak salah. Oke. Nah, manajemen produknya kita bisa melakukan manajemen data di sini, bisa tambah, edit, hapus. Nah, kenapa gunanya kita membuat halaman seperti ini, sedangkan kita langsung bisa mengupdate produknya tersebut langsung di MySQL atau PHP-MyAdmin? Karena itu adalah cara bagi developer untuk jalan pintas dalam menambahkan data. Sedangkan orang awam yang menggunakan websitenya ini kan tidak tahu bagaimana caranya secara teknis. Jadi developer, web programmer itu menyediakan sebuah halaman khusus untuk admin dapat memanajemen produknya secara visual. Tinggal mengklik-klik saja. Kira-kira seperti itu. Nah, itu konsepnya sama banget seperti yang sebelumnya. Sekarang kita langsung ke praktikum ya, karena ini yang paling penting. Nah, kita ke manajemen produk sudah ada belum? Oke, ini perlu kita rubah dulu config-nya. Config-nya ini ya. Pertemuan 8. Kita search saja pertemuan 7, di mana ada perubahan di sini.
Config-nya oke. Nah, Bapak juga kurang begitu ingat ya. Jadi Bapak cari di Google. Semua jawaban teknis itu ada jawabannya di Google. Monitor 4, change base URL manually. Ya. Di bagian mana ini? Coordinator 4. Nah, sebelumnya sudah Bapak cari ini di sini. Application config. Oke, ini tidak ada ya. Oke, ini di bagian app 8 base URL. Agar bisa dinamis, kita menggunakan codingnya ini. Apa ada coding sebelumnya yang bisa kita gunakan di sini. Lebih dinamis. Oke, kita coba. Wow. 26. Tidak bisa ya. Ya, otomatis secara manual kita rubah di sini saja. Oke. Selanjutnya di bagian tambah produk. Nah, ini sudah. Kalau di localhost-nya, oke, belum ada juga. Ini Bapak duplicate saja. Membuat programan web 2. Database-nya Bapak copy dari sini, Bapak ekspor dulu, setelah itu oh ya, ada adik-adik ada yang suka nonton anime tidak?
Tidak, Bagi, Pak. bagi yang gini, Bapak tadi baru download yang One Piece Red-nya tadi. Baru aja muncul di pagi tadi. Ini Bapak sudah membuat database-nya. Sekarang kita koneksikan database-nya tersebut ke website-nya kita. Username-nya root, terus database-nya Unhi pemrograman web 2. Oke. Autoload-nya apakah sudah terisi? Oke. Nah, sekarang kita belajar sesuai dengan pertemuan kita itu adalah read data dulu ya, adik-adik. Read data itu kita akan mengambil data dari database, kita akan tampilkan di halaman web. Yang akan kita tampilkan itu adalah di halaman admin, juga di halaman user nantinya ya. First, libraries, model. Kita close dulu semuanya biar tidak bingung nih. Di admin, manajemen produk. Salah ini. Apa di sini nih? Admin produk. Nah, di read datanya kita akan membuat sebuah variabel data yang kita isikan array as data. Selanjutnya itu ada kita ambil produk. Kita perlu model untuk mengambil data dari database ya. Nah, Bapak selalu mengacu kepada user guide-nya ya. Bapak cari model. Nah, kalau tidak bisa Bapak temukan di sini, root monitor 4. Nah, di petanikode.com ini sangat bagus banget nih, lengkap ya. Nah, membuat model. Model merupakan kelas yang berfungsi untuk operasi database seperti insert, data, read data, update, dan delete. Di dalam kelas model terdapat fungsi-fungsi yang siap pakai untuk mengakses database. Fungsi-fungsi ini disebut query builder yang sebenarnya menjalankan sebuah query SQL. Jadi berkat fungsi-fungsi ini kita tidak perlu membuat query, cukup panggil fungsinya. Nah, untuk membuat model koordinator 4 kita harus melakukan extend atau mewariskan kelas model. Nah, sekarang akan kita buat ya. Membuatnya itu ada di folder app models dengan nama news model. Nah, sekarang karena kita menggunakan produk, kita buat modul aja, produk aja. Produk, kalau Bapak biasanya produk M itu menandakan model. Terus isiannya kita kopikan saja di sini. Model, M produk, nama tabelnya apa? Tabelnya kan namanya kita produk. Primary key-nya itu adalah
Primary key-nya adalah ID product. Allow fields-nya ini maksudnya adalah field-field yang bisa kita isikan di dalam website atau modelnya, atau tabel maksudnya. Jadi kita, ini kurang besar mungkin bagi adik-adik nih. Bapak besarkan. Nah. Bapak side by side aja ya. Nah, ini kita isikan ID produk sudah di sini, setelah itu product name. Product price. Product image. Product description. Nah, sudah kita membuat model, sekarang kita panggil modelnya itu di dalam controller. Kita memanggilnya dengan cara, nah, use di sini ya. Use app /model /m product. Sekarang di bagian ini kita menggunakan model tersebut, new m product, order by ID ya. Descending. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya tersebut ke dalam jadi yang di atas ini tidak perlu ya, karena sudah kita langsung definisikan di sini. Product list sama dengan as product list, ini kita ganti. Selanjutnya kita tinggal menampilkan di sini as data. Kita coba di sini nama view. Nah, kita di sini as data. Datanya ini kita merge, array merge. Nah, sekarang di bagian view kita produk daftarnya kita for each di sini. Nah, for each-nya sangat mudah sekali. For each as product
Oke. Nah, key-nya di sini kita tambahkan plus. Nah, zoom-nya sudah mau habis ini. Terus di bagian ini kita product name isikan. Product price, terus product description, nah product image-nya itu ada di public kan. Nah, jadi kita di sini tambahkan image / titik s row product image. Nah, sekarang akan kita coba untuk melihat hasilnya di sini. Wah, error. Kita order. Kita cari query builder, ordering result. Di sini caranya errornya apa muncul di sini? Call to undefined method order by. Ini padahal sudah benar ini order by. Sekarang kita statiknya kayaknya kurang benar ini. Bukan pakai titik 2 ya. Kalau titik 2 ini adalah di Laravel. Lagi product list di bagian seharusnya di sini. Oh dia. Atau ini kita return coba dulu. Return pro. Wah, kosong. Coba kita hilangkan dulu bagian order by. Ini. Adik-adik lagi di mana nih? Ada yang lagi di luar nggak? Di rumah, Pak.
Di rumah, Pak. Oh, ini ada nih. Ini dia data dari database. Cuma dia tidak bagi di sini. Nah. Oh, ya, 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 ya. Body, view. Nah, seharusnya di sini isi data dulu. Nah, mantap. Nah, ini udah langsung read dari database langsung ya, adik-adik. Misalnya kita rubah langsung di tabelnya ini, field-nya, value-nya. Misalnya tas kekinian jadi tas kekinian. Oke. Langsung di database. Otomatis di bagian website-nya ini juga akan berubah. Nah, di sini. Berarti ini menandakan bahwa data yang ditampilkan produk di sini adalah dari database. Nah, sekarang kita percantik sedikit tampilannya. Price-nya itu kalau kita lihat kan tidak ada koma ribuannya, sekarang kita isi. Format number kalau tidak salah namanya. Oh, salah. Number format ya. Nah, ini sudah ada ribuannya di sini. Oke, kira-kira seperti itu adik-adik cara untuk menampilkan data dari database menggunakan framework PHP Coordinator 4. Selanjutnya adalah tugas adik-adik untuk mencobanya agar bisa melakukan read data dari database. Ini videonya ini, Zoom-nya ini akan Bapak publish di YouTube, nanti bisa adik-adik tonton di sana ya. Ikuti tutorialnya, jika ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan di grup. Jangan ditanyakan di personal ya Bapak, biar tidak ulang-ulang pertanyaannya. Menjawabnya maksudnya. Nah ini Zoom-nya sudah mau habis, kita lanjut lagi sebentar untuk Zoom-nya ya, nanti masuk lagi. Oke, ini tugas untuk adik-adik untuk mengikuti di pertemuan ini untuk prakteknya. Pertemuan 10. Tugas pertemuan 10. Sekarang tanggal 15, kumpulnya minggu depan ya. Online text. Untuk konsepnya tidak langsung saja nanti file prakteknya dikumpulkan. Nah, ini Bapak akan absensi 2 kali ya pada pertemuan ini. Udah mau habis Zoom-nya, silakan masuk lagi.